Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1771. Kamu sudah bangun. Pria itu bahkan tidak melihat ke arah Scarlett, tetapi dia sepertinya telah melihat segalanya. Scarlett mengerutkan kening, mengarahkan pistol ke pria di sofa dan berkata, "Bagaimana saya bisa berada di rumah saya, dan bagaimana Anda bisa berada di rumah saya? Aku membawanya kembali, bagaimana kalau pergi menonton film bersama?" Pria itu bertanya sambil tersenyum. Secara alami, Scarlett tidak percaya apa yang dikatakan pria itu. Dia mendekatinya dengan hati-hati, menatap wajahnya dengan hati-hati, dan menemukan bahwa pria di depannya memang Stephen, dan tidak ada jejak penyamaran. "Kamu harus tahu bahwa benda di tanganmu itu tidak berguna bagiku," kata Stephen sambil menonton film. Scarlett ragu-ragu sejenak, singkirkan pistol lasernya, lalu duduk di sofa di sebelah Stephen. "Katakan yang sebenarnya," kata Scarlett. "Itu benar. Ngomong-ngomong, Nick mengirimimu pesan, dan itu ada di ponselmu." Stephen menunjuk ke ponsel di atas meja dan berkata. Scarlett mengenali bahwa itu adalah ponselnya, dan dengan cepat mengangkatnya. Memang ada pesan dari Nick di ponselnya. Setelah membaca pesan dari Nick, Scarlett berpikir keras untuk waktu yang lama. Berita itu pertama kali menanyakan tentang keselamatan pribadi Scarlett, dan kemudian memberitahu Scarlett bahwa Stephen telah mencapai kesepakatan kerja sama dengan Vi, dan sekarang Stephen sudah menjadi sekutu Vi. Topi Tef. Wajah seksi Scarlett penuh dengan keraguan. Nick telah bersumpah sebelumnya bahwa dia akan mengirim Stephen ke penjara, sehingga para prajurit kerajaan naga tidak berani membuat masalah di negeri bintang dan garis. Tetapi setelah beberapa saat, Nick dan Stephen jatuh cinta. Laki-laki jadi berubah-ubah. Jika aku tidak salah, seharusnya Nick memberitahumu tentang hubungan kita saat ini. Stephen berkata sambil tersenyum. Scarlett terdiam sesaat, lalu tiba-tiba menunjukkan senyum provokatif. "Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu menyingkirkan bos, aku senang kita bisa menjadi sekutu. Sebenarnya, aku adalah penggemarmu, tapi karena tugasku, aku harus melakukan beberapa hal buruk padamu, tapi sekarang aku sangat senang karena akhirnya aku tidak perlu melakukan hal-hal itu." Scarlett berkata sambil berjalan ke Stephen dan duduk, sedikit bersandar pada Stephen. "Sejujurnya, kamu dan Emma adalah wanita cantik barat berkualitas tinggi, tapi aku lebih menyukaimu," kata Stephen dengan serius. "Kenapa?" tanya Scarlett. "Karena kamu lebih murah daripada Emma." Stephen tertawa bercanda. Jejak kemarahan muncul di wajah Scarlett, tetapi dengan cepat disembunyikan olehnya. "Lalu apakah kamu suka yang murahan atau yang sombong?" Scarlett mendekat ke telinga Stephen dan bertanya sambil meniupkan udara hangat. Stephen tersenyum, dan mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggang Scarlett. Daging di pinggang ini adalah yang paling banyak di antara wanita yang pernah dilihat Stephen. Orang-orang di Longguo menyukai pinggang kecil yang mudah digenggam, dan diperkirakan pinggang Scarlett hanya bisa digenggam oleh 3 atau 4 tangan. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi kecantikan dan keseksiannya, karena pinggul Scarlett cukup besar. Saat pinggul cukup besar, lengkungan indah bisa terbentuk di antara pinggang dan pinggul yang tebal. Tidak heran Kevin akan menjadi anjing penjilatmu. "Pesonamu benar-benar fatal bagi orang barat," kata Stephen dengan emosi. "Bagaimana denganmu?" tanya Scarlett dengan mata mengedip. Stephen tersenyum dan tidak berbicara, tetapi tangannya memberikan jawaban kepada Scarlett. Scarlett sedikit gemetar, menekan tangan Stephen dan berkata dengan genit, "Jangan gunakan tanganmu." Petik 2. "Jangan bergerak," kata Stephen, mengeluarkan ponselnya, menyalakan kamera depan ponsel dan membidik dirinya dan dia Scarlett. Dengan sekali klik, Stephen mengambil foto dalam skala yang sangat besar. Setelah itu, Stephen memposting foto di mikroblog eksternal yang baru saja dia daftarkan, dan menulis,
hari pertama saya tiba di Stars and Stripes, saya sangat tersentuh oleh antusiasme orang-orang di Stars and Stripes. Setelah memposting ini, Weibo, Stephen menarik tangannya dan membuang telepon ke samping. Ingin menonton film bersama? Stephen bertanya. Pada malam seperti itu, jika kamu hanya menonton film, bukankah menurutmu itu tidak sopan pada malam itu? Kata Scarlett, memegang tangan Stephen dengan erat. Karena kamu tidak ingin menontonnya, kembali ke kamarmu dan tidur. Aku tidak akan pergi sampai besok pagi, kata Stephen. Kamu ingin aku kembali ke kamarku untuk tidur? Scarlett memandang Stephen dengan heran seolah dia mendengar lelucon. Atau kamu bisa tidur di sofa? Stephen menunjuk ke sofa di sebelahnya. Kamu datang ke rumahku dan merayu keinginanku hanya untuk berfoto? Tanya Scarlett. Kalau tidak, Stephen memandang Scarlett dengan ekspresi bahwa kamu benar. Bab 1772. Scarlett merasa bahwa dia benar-benar hantu. Dia adalah yang ke-13 dari 100 wanita cantik terbaik dunia yang baru saja dipilih tahun ini, dan dia diakui sebagai kekasih impian oleh pria di seluruh Stars and Stripes. Saya tidak berpikir perbedaan ini bisa terjadi. Begitu besar sehingga seseorang dari kerajaan naga tidak dapat melakukan apapun dengannya ketika dia berhubungan dekat dengannya. Kamu benar-benar tidak memikirkannya. Scarlett tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku dalam mode bijak sekarang, kata Stephen. Cara bijaksana. Scarlett menatap selangkangan Stephen dengan serius. Mungkinkah itu hanya kontak dengannya barusan? Aku mendengar dari penggemar bahwa dia biasanya hanya memasuki mode sage setelah melampiaskannya. Benar, dia pasti seperti ini. Scarlett dengan cepat menyimpulkan dan mengkonfirmasi apa yang aku simpulkan diriku benar. Stephen yang malang menjadi anak yang bahagia di mata Scarlett. Jika dia tahu bahwa Scarlett akan berpikir seperti itu, dia menganggap bahwa tidak peduli betapa dia tidak menyukai kuda Dayan malam ini, dia harus membiarkan Scarlett memahami apa itu waktu yang berlarut-larut. Pada akhirnya, Scarlett menatap Stephen dalam-dalam, berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Apa artinya penampilan ini? Stephen sedikit bingung dengan penampilan terakhir Scarlett, yang sepertinya penuh dengan rasa kasihan. Mungkinkah ada hal lain yang membutuhkan belas kasihan Scarlett? Ini seharusnya tidak. Secara logis, saya telah mengambil inisiatif mutlak malam ini, jadi bagaimana saya bisa membutuhkan belas kasihannya? Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Stephen benar-benar menonton film di rumah Scarlett suatu malam. Scarlett bangun sebelum jam 9 pagi keesokan harinya. Dia mengenakan piyama sutra, dan terlihat jelas bahwa dia tidak mengenakan apapun di bawah piyama. Dia dengan tenang berjalan melewati Stephen dan berjalan ke dapur. Kamu mau susu, sayang? Tanya Scarlett. Susu murni, kata Stephen. Mana sandwichnya? Tanya Scarlett lagi. Sandwich ayam, lanjut Stephen. Tidak lama kemudian, Scarlett mendatangi Stephen dengan membawa sebotol susu dan sandwich. Terima kasih. Stephen tersenyum, mengambil sarapan yang telah disiapkan Scarlett untuknya, dan memakan makanan itu dalam 2 atau 3 gigitan. Apakah kamu tahu bahwa foto yang kamu posting kemarin menjadi populer? Banyak temanku mengirimiku pesan menanyakan apakah aku berkencan denganmu. Mereka semua iri padaku karena kamu sangat terkenal di antara kita. Jiali duduk di samping Stephen dan berkata. Stephen menyalakan ponselnya dan melihat, dan menemukan bahwa jumlah komentar di bawah foto telah mencapai 100.000 kalimat, dan sungguh menakjubkan bahwa banyak komentar yang semuanya tentang Kevin. Tampaknya semua orang tahu bahwa Kevin adalah anjing penjilatmu. Stephen tertawa. Aku tidak suka pria itu, dia terlalu vulgar. Scarlett menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak menyukainya. Sepertinya posisi kita dalam masalah ini masih sama, kata Stephen. Kurasa bukan hanya masalah ini, kita sama dalam banyak hal, kata Scarlett. Stephen tersenyum, bangkit dan berkata, meskipun saya tahu Anda berakting dengan saya masih ingin mengatakan bahwa sandwich Anda enak, jadi saya pergi dulu.
Saya dengan tulus meminta maaf atas masalah dan kesusahan yang mungkin menyebabkan Anda. Maaf, tapi kamu juga membuat kesepakatan untukku, dan kita sudah beres. Setelah mengatakan ini, Stephen berbalik dan berjalan keluar dari rumah Scarlett. Scarlett tidak menyuruh Stephen pergi, tetapi berdiri di sana memperhatikan Stephen pergi. Ketika Stephen menutup pintu rumahnya, kaki Scarlett melembut dan dia langsung duduk di sofa. Akhirnya hilang. Scarlett menghela nafas panjang. Faktanya, dia sangat takut ketika menghadapi Stephen tadi malam. Dia memeriksa beberapa informasi tentang Stephen dan tahu bahwa dia memiliki kebiasaan balas dendam, dan dia merancangnya. Jadi dia sangat khawatir Stephen akan bagaimana dengan dia. Bahkan jika Stephen telah membentuk aliansi dengan Vi, dia tidak memiliki banyak rasa aman. Dia mencoba menukar tubuhnya sendiri dengan rasa aman yang cukup, tetapi gagal karena Stephen adalah penembak cepat. Dia tidak banyak tidur sepanjang malam karena takut Stephen akan membunuhnya dalam tidurnya. Untungnya, Stephen tidak melakukan apa-apa dan pergi dengan sangat sopan. Mengapa bos bekerja sama dengannya? Scarlett berkata pada dirinya sendiri dengan curiga. Ketika dia berada di kamar kemarin, dia bertanya kepada Nick, tetapi Nick tidak memberikan jawaban yang jelas, tetapi terus menyuruhnya untuk tidak membuat marah Stephen. Ngomong-ngomong, aku harus aman. Tidak heran Emma sangat membenci pria ini. Pria ini mengerikan. Scarlett bergidik ketika dia berbicara, seolah-olah dia masih tenggelam dalam kengerian didominasi oleh Stephen. Di sisi lain, setelah Stephen keluar dari rumah Scarlett, dia masuk ke dalam Rolls-Royce yang diparkir di depan pintu. Saat ini, banyak reporter yang keluar dari rumah Scarlett, dan mereka memotret Stephen dengan berbagai kamera di tangan mereka. Senyum puas muncul di sudut mulut Stephen, lalu dia mengangkat tangannya dan melambai ke arah para reporter. Reporter itu menekan tombolnya secepat orang gila. Stephen meletakkan tangannya, membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil, lalu menuju ke Staples Center. Bab 1773. Modal Kekaisaran. Zhao Cucu sedang duduk di halaman rumahnya. Sinar matahari yang hangat jatuh di tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya hangat. Zhao Cucu memegang ponsel di tangannya, dan di ponsel itu ada foto, yang merupakan foto Stephen dan Scarlett. Foto ini diposting oleh Stephen di internet, tetapi dengan cepat ditransfer ke Weibo Longguo, dan segera meledakkan seluruh Weibo Longguo. Saat ini, foto ini telah menjadi topik hangat di Weibo. Cari, komentar, dan posting ulang hingga ratusan dari ribuan. Banyak orang masih sangat senang karena Stephen mempromosikan prestise pria di kerajaan naga di Stars and Stripes, dan hampir semua komentarnya adalah Yit Stephen. Terakhir kali aku menggunakan Yao Jing dan Gu Feiyan, kali ini aku menggunakan Scarlett. Stephen, kamu wanita yang sangat mudah digunakan. Zhao Cucu melihat foto itu, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, seolah dia sudah memperhatikan Stephen mengetahui ide mengambil foto ini. Kemudian, Zhao Cucu mengesampingkan telepon. Kali ini metodemu mungkin tidak berguna, kecuali kamu benar-benar dikalahkan di Stars and Stripes. Jika tidak, aku akan mendapatkanmu apapun yang terjadi. Kata Zhao Cucu pada dirinya sendiri. Bintang dan garis. Pusat Staples. Akan ada 2 pertempuran di sini hari ini, 1 jam 10 pagi dan 1 jam 3 sore. Sekitar pukul 9.30 pagi, mobil Stephen tiba di Staples Center. Pusat ini digunakan oleh Federasi UK untuk menjadi tuan rumah pertarungan kelas berat super. Ada sangkar baja besar di tengah venue, dan ada paku di dinding sangkar. Orang-orang yang bertarung di dalamnya pada dasarnya sangat tragis pada akhirnya, dan pasti seorang pejuang yang bisa meraih kemenangan di sini. Kemuliaan. Stephen segera datang ke pinggir lapangan. Melihat sekeliling, seluruh Staples Center sudah penuh dengan orang, bahkan ujung sangkar baja pun sudah penuh dengan orang. Tidak hanya orang-orang Stars and Stripes yang memperhatikan pertarungan pertukaran ini, tetapi juga powerhouses dari aliansi UKC. Powerhouses ini memiliki keistimewaan,
sehingga mereka bisa langsung datang ke tepi kandang baja untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Dari waktu ke waktu, di tempat kejadian meneriakkan nama-nama beberapa orang kuat, dan orang-orang kuat ini berdiri untuk menyapa penonton, lalu sorak-sorai terdengar di tempat kejadian. Terlihat basis massa aliansi UKC di Stars and Stripes sangat kuat. Liga UK telah melampaui Liga Bola Basket, Liga Bisbol, dan Liga Rugby, dan telah menjadi liga paling populer di Stars and Stripes. Setiap tahun, mereka memiliki liga profesional yang sesuai dan bahkan divisi menjadi tim. Ini berlaku bagi kami di Kerajaan Naga. Ini dapat digunakan sebagai referensi. Tidak ada acara pertempuran yang sesuai di Kerajaan Naga, dan para pejuang Kerajaan Naga akan memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya relatif sedikit. Dengan kekuatan dan kecepatan yang sama, jika tidak ada keunggulan absolut dalam seni bela diri, para pejuang Kerajaan Naga akan mengalahkan Barat. Menjadi seorang pejuang bukanlah tugas yang mudah, kata Bi Fei-yun dengan serius. Apakah ada liga profesional untuk prajurit? Mengapa tidak ada seorang pun di Longguo? Tanya Stephen. Liga profesional tidak dapat dilakukan seperti yang Anda inginkan, mereka harus sesuai dengan operasi bisnis yang sesuai, dan operasi bisnis apapun akan memiliki penyertaan modal, dan begitu. Modal berpartisipasi, akan ada lebih banyak informasi orang dalam, jadi jika tidak dapat dilakukan, saya sudah menganjurkan sudah bertahun-tahun, tetapi mereka semua telah ditolak, kata Bi Fei-yun. Tanpa daya. Mari kita pelajari masalah ini dengan hati-hati setelah kita kembali, kata Stephen. Stephen, aku tidak tidur sepanjang malam kemarin, kan? Zhao Tuntian menyodok Stephen dengan sikunya dengan ekspresi ambigu. Saya melakukan beberapa pekerjaan kemarin, kata Stephen dengan suara rendah. Jangan jelaskan, kami telah melihat fotonya, jangan mengira kami tidak tahu apa yang dilakukan tanganmu, kata Zhao Tuntian. Saya berkorban untuk pekerjaan saya. Setelah kembali ke China, saya harus meminta atasan saya untuk memberikan kompensasi kepada saya, kata Stephen dengan sungguh-sungguh. Aku suka caramu bertingkah seperti anak baik ketika kamu murah, haha. Zhao Tuntian tertawa keras. Ngomong-ngomong, Tuan Bi, siapa yang memiliki 2 pertempuran hari ini? Stephen bertanya. Itu milik Qitian dan Bu Yixian, kata Bi Fei-yun. Lawan Qitian adalah Galen, dan lawan Bu Yixian adalah O'Sullivan, kan? Tanya Stephen. Qitian dan Bu Yixian mengangguk bersama. Apakah informasi dari kedua orang ini telah diselidiki? Stephen bertanya. Tadi malam, kami menyaksikan sorotan pertempuran 2 orang sepanjang malam. Pada dasarnya, kami memiliki pemahaman tertentu tentang keterampilan dan kekuatan bertarung mereka. Kami berdua masih memiliki tingkat kepercayaan tertentu, kata Qitian. Tidak apa-apa, terserah kamu, kata Stephen. Waktu datang ke jam 10 dalam sekejap mata. Van Gundy, pembawa acara Stars and Stripes yang sangat terkenal, mengambil mikrofon dan berjalan ke kandang baja. Ya Tuhan, lihat semua paku ini. Aku meletakkan jariku di atasnya dan menusuk kulit, jika tubuh mengenainya. Itu akan ditusuk. Lubang satu persatu sangat mengasyikkan, bukan begitu? Van Gundy berteriak keras. Ya, senang. Ada semburan teriakan di tempat kejadian. Van Gundy tersenyum dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Penonton perlahan terdiam. Bab 1774. Saya sangat senang. Saya bisa menyelenggarakan 2 pertempuran ini hari ini. Pertama-tama, saya di sini untuk menyambut para prajurit Kerajaan Naga. Sejujurnya, ketika saya tahu mereka akan bertarung dengan kami kemarin, saya hati terkejut beraninya Anda tidak takut mati untuk datang ke tanah Stars and Stripes kami untuk menantang pusat kekuatan aliansi UKC kami. Apakah mereka semua lupa bahwa terakhir kali prajurit kami pergi ke Kerajaan Naga untuk bertukar, mereka menang 4 kemenangan beruntun di awal? Van Gundy berkata dengan bercanda. Ada ledakan tawa di tempat kejadian. Apa, idiot ini terlalu banyak bicara,
kata Zhao Tuntian dengan tidak puas, dan memasukkan hotdog besar ke dalam mulutnya. Keunggulan lapangan rumah, kata Stephen sederhana. Jika itu adalah prajurit barat yang datang untuk bertarung di Kerajaan Naga, tuan rumah Kerajaan Naga juga akan berbicara atas nama prajurit Kerajaan Naga. Ini tidak perlu dikatakan lagi, jadi menurutnya tidak ada masalah dengan pihak lain berbicara seperti ini. Tentu saja hal ini tidak menghalanginya untuk membenci pria bernama Van Gundy ini. Namun, saya mendengar bahwa orang-orang yang datang kali ini tidak berada pada level yang sama dengan orang-orang yang kami ajak berkomunikasi ketika kami pergi terakhir kali. Orang yang datang ke Stars and Stripes kami kali ini dikatakan sebagai Dragon King of the Kerajaan Naga. Oke, meskipun saya tidak tahu apa arti Raja Naga, tetapi kedengarannya sangat kuat, karena orang-orang Kerajaan Naga sangat menghormati naga. Tetapi dalam mitos kami, naga mewakili kejahatan dan kegelapan, jadi hari ini. Tuan dari Aliansi Uk, saya harap Anda masing-masing dapat menjadi prajurit pembunuh naga dan membunuh semua raja naga kami dari timur. Beritahu saya, apakah Anda memiliki kepercayaan diri? Teriak Van Gundy. Ya, penonton di Staples Center berteriak kegirangan, seolah-olah mereka adalah kontestan dalam pertandingan pertukaran ini. Oke, waktunya hampir habis. Selanjutnya, ayo undang dua kontestan dari pertempuran pertama kita untuk bermain. Pertama-tama, mari sambut Kitian dari Kerajaan Naga, kata Van Gundy dengan lemah. Aku sedang bermain, kata Kitian, berjalan lurus menuju sangkar baja. Ada semburan ejekan di tempat kejadian, dan kadang-kadang beberapa orang Tionghoa di bintang dan garis bersorak, tetapi mereka dengan cepat tenggelam. Lagi pula, ini adalah ladang asal orang asing, dan terlalu sedikit orang Tionghoa di sini. Kitian masuk ke kandang baja, dan berdiri di samping tuan rumah dengan tenang. Tuan Kitian, saya mendengar bahwa tangan Anda terluka parah dalam pertempuran, dan sekarang tangan Anda adalah tangan bionik, apakah itu benar? Tanya Van Gundy. Ya. Kitian mengangguk. Ya Tuhan, apakah Anda yakin ingin berpartisipasi dalam pertempuran ini? Saya khawatir tangan yang mengenai Anda akan terganggu lagi, dan itu tidak baik, kata Van Gundy. Jangan khawatir, aku pernah mematahkan tanganku, dan aku tidak akan membiarkan dia mematahkannya untuk kedua kalinya. Senyum bangga muncul di sudut mulut Kitian. Tampaknya Tuan Kitian kita masih sangat percaya diri. Ini adalah hal yang baik. Nah, selanjutnya, kita akan mengundang pemain kuat dari aliansi Uk kita untuk bermain. Dia adalah Raja Penghancur kita Galen. Tolong beri kami Raja Penghancur, berteriak paling keras. Van Gundy berteriak. Ada semburan sorakan dan seruan di tempat kejadian. Kemudian Galen datang ke tempat kejadian. Dia mengenakan seragam aliansi UKC, dengan ekspresi arogan di wajahnya. Saat dia berjalan menuju sangkar baja, dia melambaikan tinjunya ke penonton di sekitarnya. Sorak-sorai mengiringi Galen sepanjang jalan, hingga Galen masuk ke kandang baja dan menghampiri tuan rumah. Sorak-sorai terhenti. Galen, bolehkah saya bertanya apa yang ingin Anda katakan kepada para prajurit Kerajaan Naga? Kata pembawa acara. Aku akan menghancurkan tangan palsunya. Galen menyeringai. Hahaha, kamu benar-benar terlalu kejam, kamu layak menjadi raja kehancuran kami. Nah, sekarang kedua belah pihak sudah siap, tolong undang wasit kami untuk bermain. Tuan rumah berkata, berbalik dan berjalan keluar dari kandang baja. Kemudian, seorang wasit masuk ke kandang baja. Kitian dan Galen berdiri saling berhadapan. Tunggu dulu, kalau kamu mau nangis, jangan kendalikan dirimu, ya udah. Galen menyeringai. Kitian menatap Galen tanpa ekspresi, tanpa berbicara. Sudah siap? Tanya wasit. Iya. Petik 2. Iya. Petik 2. Kitian dan Galen berkata pada saat bersamaan. Oke, kalau begitu saya umumkan bahwa pertandingan pertama antara petarung timur dan barat, Kitian vs. Galen, pertandingan telah resmi dimulai. Mengikuti perintah wasit,
Kitian dan Galen bergegas menuju pertarungan hampir bersamaan. Samping. Bang bang bang. Semburan suara tumpul terdengar. Kedua sosok itu terus-menerus bertabrakan di sangkar baja. Adrenalin penonton langsung melonjak, karena dua orang di sangkar baja tidak menggunakan terlalu banyak gerakan mewah. Setiap pukulan dan setiap tendangan mereka bertabrakan dengan sangat langsung, dan persaingan benar-benar kekuatan dan kecepatan. Pertarungan semacam ini jelas merupakan hal yang paling ingin dilihat oleh penonton barat. Bab 1775. Bang, bang, bang. Suara benturan fisik yang teredam terus terdengar dari dalam sangkar baja. Tinju Kitian dan Galen bertabrakan terus-menerus. Suara yang dihasilkan oleh tumbukan benda tegar dan benda tegar seperti tumbukan logam. Ini adalah pertempuran yang sangat sederhana namun penuh kekerasan. Keduanya hampir tak berdaya, tubuh mereka terus-menerus bertabrakan di sangkar baja. Bisakah Laoki menanggung tabrakan langsung seperti itu? Zhao Tuntian bertanya dengan cemberut. Stephen meletakkan tangannya di dadanya dan tidak berkata apa-apa. Dia terkejut bahwa Kitian akan memilih cara bertarung yang begitu sederhana hari ini. Sejujurnya, keterampilan bertarung Kitian masih sangat tinggi. Dia bisa menggunakan metode yang lebih baik untuk melakukan pertempuran ini, tetapi dia memilih metode yang paling sederhana. Metode ini hanya untuk bersaing dalam kebugaran fisik dan daya tahan tempur. Dia ingin membuktikan dirinya sendiri, kata Xiao Chentian. Buktikan dirimu. Zhao Tuntian bertanya dengan curiga, apakah dia masih perlu membuktikan dirinya sendiri. Sejak itu, Laoki telah bekerja lebih keras daripada siapapun, dan dia telah melatih lebih dari kita setiap hari. Kita semua melalui pelatihan ini bahwa dia masih menjadi dia yang sama, kata Xiao Chentian. Mendengar kata-kata Xiao Chentian, semua orang menunjukkan rasa hormat di wajah mereka. Bakat dan kekuatan Kitian sebenarnya ada di bawah Raja Naga, tetapi semangat gigihnya tidak hilang dari siapapun. Ini akan menjadi pertempuran yang berlarut-larut, kata Stephen. Semua orang mengangguk setuju, bertarung dengan cara yang paling sederhana dan kejam, yang akan menentukan hasil dengan sangat cepat di antara prajurit biasa, tetapi pada tingkat Kitian. U200B mudah untuk menentukan hasil dari pertempuran seperti itu, karena kemampuan bertarung kedua belah pihak terlalu kuat dalam menghadapi kemampuan bertarung seperti itu. Pertempuran bisa berlangsung lebih dari beberapa jam. Tabrakan daging dan daging terus berlanjut. Waktu juga berlalu sedikit demi sedikit. Baik tubuh Kitian dan Galen sudah ditutupi dengan bekas luka, dan setiap kali mereka meninju, darah dari luka akan terbang keluar dengan gerakan itu. Ada banyak darah di lantai di bawah kaki mereka. Hal itu membuat penonton semakin heboh. 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Kitian dan Galen telah berhenti mengembara dan bergerak. Mereka berdua berdiri di depan satu sama lain, kamu meninju, dan aku saling meninju terus-menerus. Keduanya juga melepaskan pertahanan mereka, dan satu-satunya yang mereka lakukan adalah memukul. Semakin banyak luka yang sebagian besar terkonsentrasi di wajah. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda akan menemukan bahwa Kitian memiliki lebih banyak luka. Dari titik ini, terlihat bahwa kekuatan Kitian tidak sebaik Galen. Namun, Kitian masih memiliki kartu truf, yaitu mode muatan kematian dari kerangka di tubuhnya. Setelah mode ini diaktifkan, kekuatan Kitian akan melonjak dalam waktu singkat. Kenapa dia tidak menyalakan modenya? Zhao Tuntian bertanya dengan cemberut. Dia sedang menunggu, kata Stephen. Tunggu, apa yang kamu tunggu? Zhao Tuntian bertanya dengan curiga. Tunggu Galen memainkan kartunya dulu, kata Stephen. Begitulah. Zhao Tuntian tiba-tiba menyadari. Di lapangan, Kitian kembali menerima pukulan berat dari Galen. Wajahnya miring ke satu sisi, dan gigi di mulutnya tanggal. Tapi segera, serangan balik Kitian juga datang. Dia meninju wajah Galen secara langsung, membuat hidung Galen bengkok. Namun, setelah pukulan itu keluar, Galen langsung meninjunya lagi.
Pukulan ini mendistorsi wajah Qitian lagi, mata Qitian menjadi gelap dan dia tidak bisa pulih. Dan dalam kegelapan ini, Galen meninjunya lagi, membuat Qitian terhuyung-huyung. Ada semburan sorakan di tempat kejadian, karena sebelum kalian berdua saling meninju, itu pada dasarnya adalah pukulan ke pukulan, tapi sekarang Galen meninju Qitian 2 kali berturut-turut. Ini membuktikan bahwa Galen telah mendapatkan keuntungan dalam hal ini. Perang gesekan. Selama Anda memiliki keunggulan, jika Anda mempertahankannya, keunggulan tersebut akan selalu berubah menjadi kemenangan. Orang-orang sepertinya telah melihat adegan kemenangan Galen. Tinjumu terlalu lembut, kamu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Setelah mengejutkan Qitian, Galen tidak terburu-buru menyerang, tetapi mulai mengejek. Qitian mengepalkan tinjunya dengan erat, mengangkat kakinya dan melangkah maju, menginjak tanah dengan berat, lalu meninju wajah Galen. Ledakan. Galen menerima pukulan itu dengan tiba-tiba, dan mundur setengah langkah tanpa terkendali. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kepalamu terlalu lembut, kamu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Suara Galen datang dari balik kepalan tangan Qitian. Lalu tinju Galen meraung dari kiri. Ledakan. Qitian dipukul di sisi wajahnya, dan tubuhnya terhuyung 2 langkah ke samping. Gunakan kartu holemu, kalau tidak kamu tidak bisa menjadi lawanku, kata Galen. Kamu sama sekali tidak membutuhkan kartu hol, teriak Qitian, menyesuaikan tubuhnya dan melemparkan tinjunya ke Galen lagi. Galen mencibir dan mengangkat tangannya untuk melawan. Pertarungan tangan kosong yang sederhana, langsung, dan keras dimulai lagi. Ada semakin banyak luka pada mereka berdua, dan semakin banyak darah di tanah. Situasi Qitian jauh lebih buruk daripada Galen, dan dia menderita lebih banyak serangan daripada Galen. Tetapi yang aneh adalah bahwa meskipun Qitian dalam keadaan buruk, dia masih melawan Galen dengan tegas, dan dia tetap tidak mengelak atau menggunakan trik apapun. Bab 1776. Semua orang dapat melihat bahwa pada saat ini, Qitian ingin bersaing dengan Galen yang tinjunya lebih keras dan kemampuannya menahan pukulan lebih kuat. Melihat pria di depannya yang jelas-jelas tidak berdaya namun tidak bisa dikalahkan apapun yang terjadi, Galen menjadi marah. Apa yang masih kamu pegang? Galen meraung marah dan meninju Qitian dengan seon. Qitian masih tidak mengelak atau mengelak, dia menerima pukulannya dengan paksa. Tubuh Qitian mundur beberapa langkah, lalu melangkah maju lagi, meledakkan tinjunya ke arah Galen. Ledakan. Galen juga melawan tinju Qitian. Galen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tinju Qitian telah sangat melemah, dan kondisi fisik Qitian juga sangat buruk saat ini, seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja. Namun, dia tidak akan jatuh. Ini seperti 2 orang yang bergulat di pergelangan tangan mereka, salah satunya ditekan ke meja, tetapi dia tidak bisa menyentuhnya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menyentuhnya. Perasaan ini membuat Galen sangat kesal. Dia tidak ingin menyia-nyiakannya seperti ini lagi, karena mereka berdua telah bertarung selama hampir 2 jam. Jika terus berlanjut, meski pada akhirnya dia menang, itu hanya akan menjadi sengsara. Kemenangan. Jadi Galen mengambil kapsul dari sakunya dan menelannya. Kapsul itu larut di dalam tubuh, dan kekuatan yang menakutkan melonjak di dalam Galen. Wajah Galen mulai menjadi mengerikan, dan otot-otot di tubuhnya membengkak sepotong demi sepotong, dan menjadi sangat merah. Pembuluh darah di kulit juga membengkak satu persatu, dan darah merah melonjak di pembuluh darah. Aku tidak ingin menghabiskan waktu lagi denganmu, pergilah ke neraka. Galen meraung marah, melambaikan tinjunya dan menuju Qitian. Kali ini, Qitian masih tidak bersembunyi. Dia berdiri di tempat seperti patung, membiarkan tinju lawan menimpanya. Bang bang bang, tubuh Qitian terus gemetar, dan dia terus mundur. Brengsek, apa yang dilakukan Laoki? Zhao Tuntian berseru dengan bersemangat. Baik Stephen dan Xiao Chen-tian mengerutkan kening. Mereka sangat bingung mengapa Qitian masih tidak melawan.
Galen ini sudah menggunakan kartu hall-nya, mengapa Kitian tidak menggunakan kartu hall-nya sendiri? Terdengar sorakan-sorakan seperti tsunami. Semua orang terstimulasi oleh serangan sengit Galen. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Banyak orang berteriak serempak. 10 detik kemudian, Galen berhenti meninju, dadanya diintimidasi dengan cepat, dan dia terus mengeluarkan udara kotor dari mulutnya. Terlihat bahwa serangan cepat barusan menghabiskan banyak energinya. Di seberang Galen, pria bernama Kitian tidak memiliki sepotong daging yang baik di sekujur tubuhnya. Ada luka di sekujur tubuhnya, yaitu luka yang dipukul Galen dengan kekerasan. Darah menyembur keluar dari lukanya, mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Darah juga mengalir ke tanah, menyebar dari kaki Kitian. Kitian menundukkan kepalanya sedikit, tubuhnya tidak naik dan turun, dan dia bahkan tidak bisa merasakan dia bernapas. Seolah-olah Kitian telah dipukuli sampai mati. Lihat, inilah kekuatanku yang sebenarnya. Kamu tidak akan bisa menjadi lawanku, tidak akan pernah. Teriak Galen bersemangat. Benarkah? Kitian, yang sepertinya sudah mati, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Galen. Niat membunuh tiba-tiba melintas di wajah berdarah Kitian. Saat berikutnya, Kitian bergerak. Tubuhnya muncul di depan Galen seperti hantu. Bagaimana bisa begitu cepat? Mata Galen berkilat nyeri, dan kemudian dia melihat sebuah tinju muncul di depannya. Galen menggertakkan giginya, seperti Kitian, dia tidak menghindari apapun. Ledakan. Tinju ini mendarat di tubuh Galen. Galen mundur selangkah tak terkendali. Kemudian, pukulan kedua jatuh lagi. Tubuh Galen masih mundur. Pukulan ketiga, pukulan keempat, pukulan kelima. Pukulan berat jatuh ke tubuh Galen seperti badai. Tubuh Galen terus mundur, dan luka di tubuhnya terus mengeluarkan darah. Tinju yang kuat, kenapa begitu kuat? Tidak, aku tidak bisa melawan lagi, atau aku akan dipukuli sampai mati. Beberapa tahun melintas di benak Galen satu demi satu, dan kemudian dia membuatnya sendiri keputusan. Galen berbalik dan berlari ke samping. Dia takut, dia tidak berani bertemu kepalan tangan Kitian secara langsung, dia ingin menjauhkan diri, dan membersihkan Kitian setelah kekuatan Kitian berlalu. Adegan ini menyebabkan kegemparan di tempat kejadian. Tidak ada yang menyangka Galen akan kabur. Tentu saja, sangat normal untuk mengelak dalam pertempuran, tetapi hari ini baik Kitian dan Galen memilih untuk bertarung satu lawan satu tanpa menghindar. Dalam keadaan seperti itu, siapapun yang mengelak pada dasarnya berarti siapapun yang kalah. Kamu kalah. Suara Kitian muncul di telinga Galen. Galen memucat kaget dan melihat ke belakang. Tinju seukuran karung pasir dan tidak memiliki kehangatan mendarat di wajah Galen. Ledakan. Tubuh Galen terbang keluar dan menabrak paku di sebelahnya dengan keras. Paku itu menembus tubuh Galen, dan Galen merentang menjadi karakter besar, tergantung di dinding seperti ini, tanpa gerakan apapun. Bab 1777. Kitian perlahan mengangkat tangannya. Ketika tangannya mencapai titik tertinggi, Kitian mengepalkan tinjunya. Adegan itu benar-benar sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran ini akan menghasilkan hasil seperti itu. Galen kalah, dan itu adalah jenis yang kehilangan seluruh tubuhnya. Kitian tidak menerima sorakan yang diharapkan, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia tidak berkelahi di rumah. Kitian menertawakan dirinya sendiri, dan hendak meletakkan tinjunya ketika, pada saat ini, ada sorakan-sorakan tidak jauh dari sana. Outki, luar biasa. Outki, Yits. Kitian menoleh untuk melihat ke arah suara itu, dan menemukan bahwa itu adalah rekan-rekannya yang berteriak. Kitian tersenyum dan melambaikan tinjunya ke kerumunan. Darah dan keringat tumpah dari tinju, bersinar terang di bawah cahaya. Wasit bergegas ke sisi Galen dengan tergesa-gesa. Galen telah kehilangan kesadaran, Kitian memenangkan pertempuran ini, tim medis, cepatlah. Wasit mengangkat tangannya dan memanggil staf medis di sebelahnya.
Petugas medis bergegas ke lapangan dan membawa pergi Galen yang pingsan. Di sisi lain, Kitian juga keluar dari sangkar baja dan berjalan ke arah Stephen dan yang lainnya. Untungnya, aku tidak mempermalukan hidupku. Kitian menyeringai. Dengan senyuman ini, daging di wajah Kitian terbelah, dan seluruh wajahnya terlihat sangat ganas. Kalian, mengapa kamu tidak menggunakan mode tadi? Kata Zhao Tuntian tidak puas. Saya ingin menyimpan kartu hall untuk huru hara pada hari terakhir, tetapi kemudian saya mengetahui bahwa saya tidak dapat menyimpannya. Maaf, kata Kitian meminta maaf. Mendengar kata-kata Kitian, Stephen tertegun sejenak, dia mengira Kitian sedang menunggu lawan untuk menunjukkan kartunya terlebih dahulu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Kitian sebenarnya menyimpan kartunya untuk hari terakhir pertempuran. Pikirkan juga, jika kartu hall ini digunakan sekarang, dan progres pengisian kembali ke nol, maka lusa klan naga jarak dekat akan kehilangan satu kekuatan tempur. Cepat dan dapatkan perawatan. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kita akan membicarakannya di malam hari, desak Bi Feiyun. Kitian mengangguk dan berkata, aku akan menunggu berita kemenanganmu. Petik 2. Setelah berbicara, Kitian mengikuti staf medis ke samping dan menghilang di depan semua orang dalam sekejap mata. Oudki membuktikan kebenaran dengan caranya sendiri. Stephen berkata sambil tersenyum. Apa gunanya? Zhao Tuntian bertanya. Selama hatimu cukup kuat, tidak ada kesulitan yang bisa mengalahkanmu, kata Stephen. Memang, Xiao Chentian dan yang lainnya mengangguk bersama. Yah, aku merinding di seluruh lantai, kata Zhao Tuntian. Aku juga, kata Bu Yixian. Bu tua, kamu tidak bisa datang ke sini untuk sementara waktu, ini terlalu mengasyikkan, kami tidak tahan, dan kamu tidak punya apa-apa untuk membuktikan dirimu, bertarunglah secara normal, kata Zhao Tuntian. Bu Yixian mengangguk. Saat ini, tuan rumah masuk ke kandang baja. Terima kasih dua pejuang karena telah membawakan kami pertempuran yang luar biasa. Sejujurnya, saya sudah lama tidak melihat pertempuran yang begitu mulus. Pertama-tama, mari kita ucapkan selamat kepada Tuan Kitian atas kemenangannya, tetapi saya ingin mengatakan yang luar biasa adalah bahwa dalam pertempuran ini, Tuan Galen kita melepaskan kelebihannya dalam keterampilan dan memilih untuk bertarung secara langsung, yang sepenuhnya mencerminkan ketangguhan petarung barat kita. Dia dapat menggunakan keterampilannya beberapa kali untuk bertarung untuk akhiri pertempuran, tetapi tidak melakukan itu. Yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa tidak ada yang kalah dalam pertempuran ini. Tuan rumah berkata dengan lantang. Ada semburan tepuk tangan di tempat kejadian, yang sepertinya menyetujui apa yang dikatakan pembawa acara. Sial, tak tahu malu, kalian prajurit barat memiliki keterampilan berbulu. Jika Anda ingin berbicara tentang keterampilan, itu harus menjadi seni bela diri kerajaan naga kami. Anda akan membuat alasan untuk kegagalan Anda, bodoh. Zhao Tuntian mengutuk dengan marah. Jangan pernah mengakui kesalahanmu. Bukankah ini kode etik yang konsisten di dunia barat? Stephen berkata sambil tersenyum. Saat aku masuk ke lapangan, aku pasti akan mengalahkan pria gendut bernama Fit itu sampai dia meragukan nyawanya. Zhao Tuntian mengepalkan tinjunya dengan marah. Pada saat ini, Van Gundi di atas panggung melanjutkan, oke, hadirin sekalian, pertarungan pertama kita sudah selesai, dan pertarungan berikutnya adalah jam 2 siang. Anda bisa pergi ke restoran kami untuk makan siang yang lezat, dan kemudian kembali untuk menikmati pertempuran kedua, terima kasih. Setelah mengatakan ini, Van Gundi melambai ke kerumunan, berbalik dan keluar dari sangkar baja. Pertempuran pertama berakhir seperti ini. Stephen dan yang lainnya juga meninggalkan tempat kejadian dan datang ke ruang pribadi Staples Center. Makanan lezat sudah disiapkan di ruang pribadi. Bagaimana kabar Kitian sekarang? Stephen bertanya kepada pejabat klan naga. Bab 1778. Tuan Kitian sedang menjalani perawatan. Tubuhnya sangat rusak.
Mungkin butuh seminggu atau bahkan lebih lama untuk pulih, kata pejabat itu. Kalau begitu, dia tidak akan bisa bermain dalam huru-hara pada hari terakhir, kata Zhao Tuntian. Ya, seharusnya tidak ada cara untuk bertarung, kata pejabat itu. Maka kita akan kehilangan satu orang. Zhao Tuntian mengerutkan kening. Akan ada satu orang lebih sedikit dalam aliansi UKC, dan Galen juga akan terpukul, kata Stephen. Benar untuk mengatakan itu. Zhao Tuntian mengangguk, dan kemudian fokus pada makanan di atas meja. Saat ini, di tempat lain di kota Huadeng, Jimmy Butler, bos sarung tangan putih, sedang duduk di depan TV. Saluran olahraga Stars and Stripes disiarkan di TV. Jimmy juga sangat prihatin dengan pertempuran pertukaran hari ini antara prajurit timur dan barat. Tentu saja, dia tidak memperhatikan pertukaran pertempuran karena dia menyukai seni bela diri, alasan utamanya adalah dia berjudi. Di negara-negara barat, semuanya bisa dipertaruhkan. Kali ini, dalam pertempuran pertukaran seniman bela diri timur barat, banyak perusahaan game di negara-negara barat telah membuka pasar yang sesuai. Jimmy bertaruh besar di pertandingan hari ini, dan dia membeli Galen untuk menang. Mengapa membeli Galen untuk menang? Tentu saja bukan karena Galen prajurit barat, di mata Jimmy tidak ada yang namanya orang barat atau timur, yang ada hanyalah perbedaan antara bisa menggunakannya dan tidak bisa menggunakannya. Alasan mengapa saya membeli Galen untuk menang adalah karena analisis handicap bahwa Galen memiliki kemungkinan menang yang relatif tinggi. Lagi pula, Galen dijuluki Raja Kehancuran, dan dia juga merupakan tokoh teratas mutlak dalam aliansi UK. Peluang Galen untuk menang adalah 163, artinya, jika Anda bertaruh 10.000 yuan untuk kemenangan Galen, Anda bisa mendapatkan 6.300 yuan. Jimmy membeli 10 juta dolar AS dan Galen menang, dia pikir dia memiliki peluang pasti untuk menang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Kitian pada akhirnya akan memenangkan permainan. Brengsek, Galen bajingan, apa yang kamu pukul bajingan? 10 jutaku hilang. Jimmy mengumpat dengan marah, menyeruput whisky dari gelas di sebelahnya dari waktu ke waktu. Jika Anda membeli Kitian untuk menang, peluangnya mendekati 3 kali lipat pagi ini, dan saya menjadi gila. Sayang sekali, saya harus mendapatkan kembali sore ini. Gumam Jimmy, mengangkat telepon dan mulai memasang taruhan. Pada saat ini, tiba-tiba ada keributan di lantai bawah. Pergi dan lihat apa yang terjadi, kata Jimmy kepada bawahannya. Orang-orang di sekitarnya berbalik dan berjalan keluar ruangan. Jimmy mengambil ponselnya dan terus bertaruh di situs web. Kali ini dia bertaruh lebih banyak uang, 20 juta penuh, dan membeli O'Sullivan untuk menang. Saat ini, kebisingan di lantai bawah perlahan mereda. Jimmy sibuk memasang taruhan, dan tidak terlalu memperhatikan hal-hal di bawah. Baginya, dia duduk di posisi ini, dan banyak orang ingin menginjaknya untuk memanjat setiap hari, jadi sering ada orang yang datang. Membuat masalah tanpa mengetahui hidup atau matinya. Bawahannya memiliki pengalaman yang cukup dalam berurusan dengan orang-orang ini, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Pada saat ini, pintu kamar dibuka. Sekelompok pria bersenjata dengan peluru tajam langsung masuk ke kamar Jimmy. Angkat tangan. Moncong lubang hitam menunjuk ke arah Jimmy. "Hei, tenang saja, kata Jimmy sambil mengangkat tangannya. Personel bersenjata tidak berbicara, dan langsung menuju ke punggung Jimmy dan memborgol Jimmy di belakang punggungnya. "Boom, aku tidak akan melewati batas denganmu, Vi, kamu telah melewati batas," kata Jimmy dengan cemberut ketika dia mengenali logo pada pakaian orang-orang ini. "Jimmy, kamu menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kamu singgung." Nick masuk dari pintu dengan wajah dingin. "Nick," Jimmy menatapnya dengan ngeri. Dia tidak pernah menyangka Bos V akan keluar untuk menangkapnya sendiri. "Ambil saja," kata Nick. "Nick, kamu tidak bisa membawaku pergi. Aku tahu sepupu senator, kamu bajingan, lepaskan aku," teriak Jimmy heboh, meronta, tapi percuma.
personel bersenjata masih memaksa Jimmy He dibawa pergi dari kediaman, masuk ke beberapa mobil yang diparkir di pinggir jalan, dan menghilang dari pandangan semua orang. Di dalam mobil, Jimmy berkeringat dingin. Vi jarang ikut campur urusan geng lokal, ditambah dia mendapat dukungan dari anggota dewan, dan dia telah hidup damai dengan Vi selama bertahun-tahun. Hari ini, Vi tidak hanya datang untuk menangkapnya, tetapi juga Nick sendiri, yang membuat Jimmy sadar masalah keseriusan. "Siapa yang aku sakiti?" Jimmy bertanya pada Nick di sebelahnya. "Seseorang yang tidak boleh kau sakiti," kata Nick tanpa ekspresi. "Seseorang yang tidak mampu aku sakiti." Jimmy mengerutkan kening, memikirkan semua orang yang mungkin dia sakiti baru-baru ini, tetapi dia tidak tahu siapa yang bisa dia perintahkan, Dewa Besar Nick. "Bisakah Anda menjelaskan sedikit lebih banyak?" tanya Jimmy. Nick melihat keluar jendela dan tidak berbicara. Sisi lain, Kasino Galaksi. Ini adalah perusahaan game dengan modal terbesar dan tertua di dunia barat. Perusahaan ini bahkan memiliki kerjasama resmi dengan Enba dan Nel, dan resmi adalah satu-satunya perusahaan game legal yang ditunjuk. Kali ini pertempuran pertukaran seni bela diri Timur Barat, Galaxy Gaming Company secara alami tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Mereka telah membuka handicap yang sesuai setelah konferensi pers kemarin. Pertarungan pertama pagi ini dianggap sebagai gangguan kecil. Jika terjadi gangguan dalam keadaan normal, perusahaan game tidak akan rugi terlalu banyak karena ada basis taruhan yang sangat besar. Namun hari ini, Galaxy Gaming Company kehilangan banyak uang, karena ketika mendekati penutupan, sejumlah 500 juta dana mengalir masuk dan membeli Tianjin dengan peluang 29 kali lipat. Pada akhirnya, dana ini berhasil meningkat menjadi 14,5 miliar, dan jumlah yang sangat besar ini baru saja diinvestasikan dalam pertempuran berikutnya. 14,5 miliar, beli Bu Yixian dan menangkan. "Saya katakan sebelumnya bahwa akan ada 3 shift sehari mulai besok, tetapi saya berubah pikiran. Mari kita mulai 3 shift sehari mulai hari ini. Gelombang akan ada bab lain sebentar lagi." Bab 1779. Pusat Staples. Stephen sedang berbaring di kursi pijat dengan ponsel di tangannya. Di telepon adalah peluang taruhan untuk pertandingan pertukaran sore ini antara Bu Yixian dan O'Sullivan. Bu Yixian menang, O'Sullivan menang dengan odd 145, dan O'Sullivan menang dengan odd 220. Dilihat dari handicap, bangkir bias terhadap kemenangan Bu Yixian Hui, tetapi Stephen tahu bahwa alasan dari odd tersebut terutama karena dia di Bu Yixian. Yixian Seng membuat taruhan besar di atas. Sebanyak 1,45 miliar, semuanya bertaruh pada kemenangan Bu Yixian, tiba-tiba menurunkan peluang Bu Yixian dari sekitar 25 menjadi 145. Dengan kata lain, jika Bu Yixian benar-benar memenangkan permainan ini, maka 14,5 miliar miliknya akan menjadi 2,1 miliar. Semuanya, bersiaplah untuk masuk, pertempuran di sore hari akan segera dimulai. Bi Feiyun masuk dari pintu dan berkata kepada semua orang. Setiap orang yang sedang beristirahat di kamar bangkit satu demi satu, lalu berjalan keluar dari ruang tunggu bersama Bi Feiyun dan datang ke arena kompetisi. Saat ini, Staples Center penuh dengan orang seperti di pagi hari. Demi menjaga keamanan TKP, kepolisian setempat menurunkan puluhan prajurit elit dari V ke TKP untuk membantu menjaga ketertiban. Oma adalah salah satunya. Emma berdiri di pintu keluar dari lorong aman di lantai 2, memandang acuh tak acuh pada pria di sebelah sangkar baja. Pria itu sangat memalukan hidupnya. Awalnya, dia tidak akan bisa mengirim orang setingkatnya ke pekerjaan ini hari ini, tetapi pagi ini dia mengetahui apa yang terjadi tadi malam dari temannya Scarlett, jadi dia berinisiatif melamar untuk datang ke tempat kejadian. "Stephen, meskipun bos tidak tahu mengapa dia ingin bekerja sama denganmu, tapi aku pasti akan terus mengawasimu, jangan biarkan aku disalahkan, jika tidak, aku pasti akan malu." Emma menggertakkan giginya dan berkata pada dirinya sendiri,
Untuk Stephen, Emma memiliki kebencian yang mendalam, jadi ketika dia tahu bahwa Stephen akan datang ke Stars and Stripes untuk terlibat dalam pertempuran pertukaran dengan para pejuang aliansi UKC, dia segera mengakhiri misinya di luar negeri dan kembali ke Walden. Dini hari kota ini, tujuannya sederhana, mencari kesempatan untuk mendapatkan kembali tempat itu. Di bidang seni bela diri, Van Gundy masuk ke kandang baja. Tuan dan Nyonya, selamat datang kembali di Staples Center. Segera, kami akan mengadakan pertempuran kedua dari pertempuran pertukaran seni bela diri Timur Barat. Dalam pertempuran ini, Bu Yixian dari Kerajaan Naga akan menghadapi kekuatan paling stabil dan kuat di dunia. UKC, The Rocketeer, O'Sullivan. Pertama-tama, mari sambut teman kita dari Kerajaan Naga, Bu Yixian. Teriak Van Gundy. Bu tua, ayolah, kata Stephen dan yang lainnya. Bu Yixian mengangguk dan berjalan ke kandang baja. Selanjutnya, tolong sambut Rockets kami dengan tepuk tangan dan sorak-sorai terhangat, O'Sullivan. Teriak Van Gundy bersemangat. Ada semburan sorakan di tempat kejadian. Kemudian, O'Sullivan yang tumpul masuk ke kandang baja. Dia selalu berbicara sangat sedikit, bahkan berdiri di depan Bu Yixian, dia pada dasarnya tidak mengatakan apa-apa. Atas perintah wasit di lapangan, pertarungan antara Bu Yixian dan O'Sullivan secara resmi dimulai. Sejak awal, O'Sullivan menunjukkan serangan yang sengit, yang sama sekali tidak sesuai dengan penampilannya yang membosankan. O'Sullivan tampak menjadi orang yang berbeda ketika memasuki arena seni bela diri, serangannya secepat roket, dan gaya bertarung Bu Yixian lebih feminin. Sehingga pada awal pertempuran, Bu Yixian benar-benar ditekan oleh O'Sullivan. Namun, Bu Yixian seperti sepotong gula merah, meski lunak, tidak mudah pecah. Setiap serangan O'Sullivan sepertinya bisa mengalahkan Bu Yixian kapan saja, namun ketangguhan Bu Yixian selalu membuat kemungkinan ini menjadi kemungkinan dan belum menjadi kenyataan. Adegan pertarungan keduanya memang kalah seru dari adegan pertama, bahkan sedikit membosankan. Setelah O'Sullivan tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, hatinya berangsur-angsur menjadi gelisah. Di menit ke-18 pertarungan antara keduanya, O'Sullivan menggunakan kartu haulnya. Sama halnya dengan minum obat, dan fungsi tubuh juga meningkat pesat dalam waktu singkat. Kali ini, Bu Yixian tidak mengaktifkan mode pemusnahan kerangka sang jenderal, karena dia cukup percaya diri. Benar saja, meski O'Sullivan telah menggunakan narkoba, O'Sullivan tetap tidak bisa mengalahkan Bu Yixian. Dengan 20% cas dan double awakening speed, Bu Yixian mengandalkan kecepatan dan kelincahannya untuk mengkonsumsi O'Sullivan terus-menerus, dan akhirnya berhasil menyeret O'Sullivan ke bawah. Pertarungan ini hanya berlangsung lebih dari 30 menit, tetapi O'Sullivan tampaknya mengkonsumsi lebih banyak daripada Galen sebelumnya. Dia terengah-engah, kakinya sedikit gemetar. Bab 1780. Efek samping dari minum obat sudah muncul padanya, dan dia berada dalam tahap yang sangat lemah saat ini, dan Bu Yixian jelas tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu, dan langsung menjatuhkan O'Sullivan ke tanah dengan kombinasi dari pukulan. Dalam pertempuran kedua, klan naga menang. Adegan itu benar-benar sunyi, seperti adegan pertama. Penonton barat ini tidak pernah menyangka bahwa kekuatan super dari aliansi UKC akan kalah dari para pejuang klan naga 2 kali berturut-turut. Bagaimana ketika aliansi UK pergi ke Longguo untuk bertukar? Bukankah mereka mencapai gelombang kemenangan beruntun? Bukankah itu benar-benar menekan para prajurit kerajaan naga? Mengapa situasi saat ini benar-benar terbalik, dan itu telah menjadi barisan prajurit naga menang? Bu Yixian berjalan ke kerumunan dan berkata dengan ekspresi normal. Aku tidak bisa melihatnya, Bu tua, kekuatanmu telah meningkat pesat. Kamu bahkan belum menggunakan mode pemusnahan. Zhao Tuntian meninju dada Bu Yixian dengan senyum di wajahnya. Tidak apa-apa. Senyum puas akhirnya muncul di wajah Bu Yixian. Kemajuan pengisian 20% memang sangat kuat.
Stephen berkata dengan emosi, Bu Yixian di depannya sebenarnya jauh lebih kuat dari Qitian. Di satu sisi, tangan Bu Yixian tidak terluka parah. Di sisi lain di satu sisi, tubuh Bu Yixian adalah kerangka sang jenderal, yang berbeda dengan kerangka prajurit Qitian. Qitian, Galen, dan O'Sullivan, kekuatan mereka bertiga sebenarnya hampir sama. Jadi Qitian menang tipis melawan Galen, sedangkan Bu Yixian menang melawan O'Sullivan sepenuhnya. Hasil seperti itu diharapkan oleh Stephen. Meskipun jusnya sangat kuat, kerangkanya tidak buruk. Saat itu, Mark Robis mengandalkan kerangka untuk menemui jalan buntu dengan bakat Duke selama bertahun-tahun, dan akhirnya berhasil memberikan Duke orang-orang setelah klan dimusnahkan. Kerangka sekarang menghadapi jus buah berdasarkan teknologi Dukes. Satu sisi murni mengandalkan kekuatan jus buah, sedangkan sisi lainnya super kuat dengan sendirinya, ditambah dengan peningkatan kerangka. Jadi sebagai perbandingan, kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Terakhir kali tim pertukaran barat pergi ke negara naga untuk bertukar. Alasan utamanya adalah karena mereka hanya menghadapi tuan dari klan naga, bukan kekuatan tempur puncak klan naga. Segera tidak ada cukup orang untuk menonton. Stephen jelas menyadari hal ini, jadi dia berani bertaruh besar-besaran pada Qitian dan Bu Yixian. Tentu saja, Stephen merasa bahwa dia sedikit beruntung dalam hal Qitian. Qitian pada akhirnya memenangkan kemenangan yang menyedihkan. Tetapi dengan Bu Yixian, itu sangat stabil. Ada tepuk tangan meriah di tempat kejadian. Orang-orang bintang dan garis jelas tidak bisa menerima kekalahan di babak kedua. Hampir semua tepuk tangan yang terdengar di Staples Center datang dari orang Tionghoa setempat. Saat ini, Van Gundy bermain. Yah, sejujurnya, aku tidak mengharapkan hasil seperti itu. Van Gundy berdiri di tengah sangkar baja, mengangkat bahu, dan berkata dengan nada yang sangat tidak berdaya, para prajurit dari kerajaan naga menunjukkan kekuatan super mereka kekuatan tempur namun, teman-teman, menurut kabar terakhir yang saya dapat, sebenarnya Tuan O'Sullivan kita menderita radang usus buntu sebelum pergi berperang hari ini. Petik 2. Tiba-tiba radang usus buntu. Ada semburan kebisingan di tempat kejadian. Brengsek, tuan rumah omong kosong ini, bisakah kamu mengarang alasan ini? Mata Zhao Tuntian melebar karena terkejut. Semuanya diam. Van Gundy memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Suara di tempat kejadian berangsur-angsur menjadi tenang. Saya tidak ingin memberitahu semua orang tentang ini, karena itu akan membuat orang merasa bahwa kami tidak boleh kalah, tetapi itu benar. Tuan O'Sullivan kami menderita radang usus buntu, dan dia bermain dengan rasa sakit. Bertarung melawan Tuan Bu Yixian, dalam keadaan seperti itu, Tuan O'Sullivan tidak bisa menunjukkan kekuatan penuhnya, jadi dia dikalahkan oleh Tuan Bu Yixian. Berterima kasih padanya karena menahan rasa sakit dan membawa pertempuran yang luar biasa, meskipun dia kalah, tetapi dia layak menyandang gelar yang kuat. Van Gundy berkata dengan bersemangat. O'Sullivan, kerja bagus. O'Sullivan, kami bangga padamu. Ada tepuk tangan meriah dan sorakan di tempat kejadian. O'Sullivan yang awalnya dikalahkan langsung menjadi pahlawan di benak orang-orang. Kisahnya melawan para pejuang timur dengan tubuhnya yang sakit juga ditakdirkan untuk dipuji di seluruh dunia barat di masa depan. Itu masih sejalan dengan gaya mereka yang biasa dalam melakukan sesuatu, kata Stephen. Ini sangat menyebalkan, kata Zhao Tuntian dengan gigi terkatup. Kumpulkan amarahmu dan keluarkan besok, kata Bi Feiyun. Ya, Zhao Tuntian mengangguk. Dengan berakhirnya pertempuran, jadwal hari ini juga berakhir. Stephen dan yang lainnya pergi ke tempat parkir bersama. Di tempat parkir Staples Center, Stephen mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Aku masih punya banyak hal untuk ditangani, kalian kembali dulu. Liga UKC kehilangan 2 pertandingan berturut-turut hari ini, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka mungkin bergerak di malam hari. Lebih baik kamu tinggal di hotel dan tidak pergi kemana saja, kata Stephen. Jangan khawatir, kami tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melakukan trik kotor.
kata Zhao Tuntian. Stephen mengangguk, lalu masuk ke mobilnya dan meninggalkan Staples Center. Menurutmu Stephen sibuk dengan apa? Zhao Tuntian bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu pasti misi rahasia dari klan naga, jika tidak, mustahil untuk tidak memberitahu kami, kata Xiao Chentian dengan wajah serius. Misi rahasia. Sudah lama sejak saya melakukan misi seperti itu, dan saya masih sedikit gelisah di dalam. Zhao Tuntian tertawa. Sekelompok orang berbicara dan tertawa, naik bus, dan menuju hotel. Di sisi lain, mobil Stephen sedang menuju ke Avenue of Stars. Bos, total ada 3 mobil yang mengikuti kita, kata pengemudi sambil melihat ke kaca spion saat mengemudi. Aneh kalau tidak ada yang mengikuti. Jangan khawatir tentang mereka, kata Stephen sambil tersenyum. Pengemudi itu mengangguk dan mengemudi dengan normal. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.